Hai Besti, masih di Celebrity Fresh. Kali ini ada informasi dari Anwar BAB yang curhat soal pengalamannya berurusan dengan mafia tanah. Wah, kayaknya belakangan banyak banget artis-artis yang terlibat masalah dengan mafia tanah ini ya Besti. Ya udah, tanpa berlama-lama langsung saja ini dia informasinya. Besti, saat ini tengah marak kasus mafia tanah yang menimpa selebriti tanah air ya. Salah satunya adalah yang sempat dialami oleh Ashanty beberapa waktu lalu nih. Tanah warisan dari sang ayah tiba-tiba memiliki sertifikat ganda dengan lahan yang sama. Bahkan sampai saat ini konflik tersebut belum juga usai nih Besti. Lokasi Besti, ternyata permasalahan sengketa tanah gak cuma dialami oleh Ashanty, tapi host sekaligus komedian kondang Anwar BAB. Ia juga sempat mengalami kasus dengan mafia tanah nih Besti. Meski tak menjelaskan secara detail, tapi ia mengaku sempat mengalami permasalahan serius dengan oknum-oknum mafia tanah ini. Banyak, ya gitu sih, banyak kayak oknum-oknum ya. Kita beli tanah, tapi kayak sulit untuk ngurus sertifikat, terus sulit untuk dapetin hak kita. Padahal kita udah bayar lunas kayak gitu. Jadi apa ya, makanan tanah itu buat aku sangat mengerikan, apalagi di Indonesia ya. Banyak tanah yang dibilang katanya itu ada pemiliknya, tapi ternyata itu dimilikin sama beberapa orang. Jadi bikin kita tuh kayak bingung. Waduh, emang makin kesini makin ada aja ya Besti permasalahan tanah seperti itu. Dan mungkin memang seharusnya mengenai peraturan-peraturan terkait hak kepemilikan tanah harus benar-benar jelas ya Besti. Tak seperti Ashanty yang getol ingin memperjuangkan hak tanah waris miliknya, Anwar justru mengaku lebih cuek dan bodoh amat terkait permasalahan yang sempat ia alami. Kalau aku tipikal orang yang, ini jujur ya sebenarnya aku nggak mau ngomong ya, tapi aku adalah tipikal orang yang kayak ya udahlah bodoh amat gitu, karena pada akhirnya kan dia yang akan kena akibatnya gitu. Aku nggak mau ngomong panjang, karena aku selalu berdoa sama Allah kayak kalau memang itu hak aku pasti bakal kembali. Kalau enggak pun kayak ya udahlah, walaupun kita kayak dirugikan, tapi aku malah berurusan sama orang, aku nggak mau bikin sakit hati sama orang. Tapi bukan tanpa alasan nih Besti, mengapa ia terkesan cuek. Ia mengaku jika semua yang dilakukan akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Karena kalau kita bikin sakit hati orang kan, dendam itu bahaya ya. Aku paling takut banget, bukan berarti aku nggak mau ngambil hak aku, tapi lebih kayak ya udahlah, segala sesuatunya diudahin aja. Kalau misalnya emang kalau ganti, kalau enggak ya udah. Ya ampun, emang makin kesini makin ada aja ya Besti konflik mengenai sengketa tanah ini. Semoga ke depan banyak orang yang lebih aware dengan permasalahan-permasalahan seperti itu. Informasi selanjutnya ada Angelina Sondakh yang menceritakan perjuangannya yang sempat berada di balik jeruji besi. Seperti apa informasinya? Langsung saja ini dia. Besti, kalau ngomongin Angelina Sondakh pasti tak bisa lupa dengan masa lalunya yang bisa dibilang pahit dan kelam nih Besti. Diketahui Angelina Sondakh ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada 3 Februari 2012. Kasus ini merupakan pengembangan dari kasus suap Wisma Atlet yang juga menjerat mantan bendahara umum partainya saat itu nih Besti. Saat itu Angelina Sondakh diduga terbukti menerima suap dari salah satu perusahaan milik bendahara umum partainya tersebut dan bertugas untuk mengurus alokasi anggaran proyek-proyek di Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Pendidikan Nasional. Angelina Sondakh dinyatakan bebas bersyarat pada 3 Maret 2022 setelah menjalani hukuman selama 10 tahun di Lapas Perempuan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Setelah bebas, Angelina Sondakh memulai hidup baru dan aktif di berbagai kegiatan, termasuk menjadi narasumber untuk berbagi pengalamannya. Dalam beberapa wawancara dengan media, Angelina Sondakh juga belak-belakan nih Besti, menceritakan pengalamannya dan menyebutkan bahwa dirinya merasa ketakutan dan tidak bisa mengungkapkan semua nama yang terlibat dalam kasus yang menjeratnya tersebut. Angie juga sempat mengungkapkan bahwa alasan memilih diam saat itu
yaitu karena kekhawatirannya terhadap keselamatan anak-anaknya Alia, Keanu, dan juga orang tuanya. Prioritasnya adalah melihat anaknya tumbuh normal tanpa harus menanggung beban akibat mengungkapkan kebenaran. Karena kisahnya tersebut, banyak banget nih Besti, netizen yang merasa simpati dengan Angelina Sondah dan memberikan julukan bahwa Angelina Sondah adalah wanita yang kuat. Menanggapi hal tersebut, ia mengatakan jika anak-anaknya lah yang lebih kuat nih Besti daripada dirinya. Kalau misalkan mungkin banyak orang yang menilai Angelina Sondah itu kuat, yang lebih kuat tuh anak saya. Artinya ini sebenarnya pesan yang ingin saya sampaikan bahwa luka itu bukan kepada kita nih yang melakukan, tapi luka terbesar itu akan ada di hati anak kita, di hati mungkin kalau yang punya istri yang suami gitu loh. Kalau saya dulu punya orang tua, dan ini kan yang nggak pernah terceritakan. Orang mungkin fokus kepada si pelaku, tapi sungguh karena Keanu kan dari umur 2,5 tahun sampai akhirnya saya bebas ke Keanu umur 13 tahun. Banyak sebenarnya yang dia. Wah, pasti banyak banget momen yang terlewatkan ya Besti. Gak kebayang betapa sedihnya Mami Angelina Sondah saat itu. Bahkan Mami Angie ini pun juga mengatakan, jika 1000 doa pun tak akan pernah cukup untuk menebus semua yang telah terjadi kepada sang anak. 1000 doa pun gak akan pernah cukup menebus, karena waktu gak akan pernah bisa kembali. Makanya alhamdulillah kan di dalam Islam itu selalu demi waktu. Bagaimana Nabi Muhammad SAW selalu menekankan waktumu itu adalah harta terpentingmu. Engkau mau apakan? Mau isi dengan kebaikan atau mau isi dengan kebenaran? Mudah-mudahan ya Allah. Bismillah. Yang lebih bikin nyeseknya lagi nih Besti, ternyata baik Angelina Sondah maupun Keanu sampai saat ini tak pernah membahas perihal permasalahan tersebut. Mami Angie mengaku tak ingin ada rasa benci di dalam hati Keanu jika ia tahu bagaimana cerita sebenarnya. Sampai hari ini Keanu gak pernah bercerita. Saya pun tidak akan pernah ingin menceritakan sebelum Keanu-nya siap, karena saya tidak ingin hati anak saya diisi dengan kebencian. Nah, Keanu akhirnya harus tahu bagaimana cerita yang sebenarnya. Jadi mudah-mudahan, karena sekarang saya pengen mempersiapkan hati Keanu itu seluas samudra, dia bisa menerima ini sebagai kebaikan, dan itu agak sulit ya, karena pasti dengan anak-anak Gen Z, lo kok mami, lo kan ini begini mami, lo kok mami hukumannya tinggi, lo kok mami kok ditaruh di lapas yang begitu, kok mami dicampur-campur, lo kok mami kok begini ya. Itu aja sampai bisa Mas Keanu jenguk saya aja itu masih, lo kok saya harus kunjungan di tempat ini, kok yang sana begitu. Itu yang saya selalu hindari agar supaya Keanu tidak membandingkan apa yang terjadi dengan saya dengan yang lainnya, karena apapun itu sesungguhnya kalau pakai kacamata iman, kacamata keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini semua baik. Ya, tapi namanya anak-anak kan agak susah ya. Ya mudah-mudahan suatu saat nanti Keanu tuh bisa memahami dan bisa mengerti, walaupun sekarang ini masih sulit untuk menceritakan apa yang betul-betul terjadi. Ya ampun, dalam banget ya Besti. Emang semuanya tak bisa dijelaskan dengan kata-kata maupun penjelasan. Pasti Mami Angie juga tak ingin membuka luka yang bisa saja membuat Keanu menjadi semakin sedih. Tapi meskipun begitu, Angelina Sondah mengaku tak menyesal pernah berkecimpung di dunia politik. Enggak. Politik itu harusnya kalau terdistribusikan dan dimainkan oleh orang-orang yang baik, insya Allah hasilnya baik juga. Dan saya masih yakin masih banyak orang yang berdoa untuk negeri ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan pemimpin ya, penguasa-penguasa yang amanah, takut sama dosa, takut sama siratal mustaqim tadi, takut sama akhirat. Dan mudah-mudahan kita juga dapat pemimpin yang benar-benar pengen menjadikan jabatannya itu sebagai tempat untuk mencari amal jariah. Angelina Sondah juga mengatakan jika ia pun sama sekali tak pernah membatasi dan melarang Keanu jika nantinya Keanu ingin terjun ke dunia politik nih Besti. Dan saya nggak pernah melarang Keanu untuk beraktivitas baik secara politik nantinya pun.
baik diri saya sendiri dulu ya. Karena kalau misalkan orang-orang yang baik ini nggak ada dalam politik, siapa lagi ya? Kita doakan saja ya Besti, untuk kedepannya tidak ada lagi kasus seperti yang dialami oleh Mami Angelina Sondakh ini. Dan semoga untuk kedepannya Mami Angie dan keluarga juga selalu bahagia dan sehat terus ya. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini akan ada informasi yang gak kalah happening. So, tetap di Celebrity Fresh.